Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan. Senang juga lihat ada satu tim yang akan diutus. Main bola jadi misi sekarang, men. Zaman dahulu mana ada kayak gitu coba. Tuhan punya strategi selalu lebih bagus dari kita. Nah, let's focus pada apa yang akan kita kerjakan bersama. Kita sedang membahas tentang mendidik anak. Ya, apa yang bakal saya ceritakan pada saudara, apa saya akan sampaikan pada saudara. Saya harus katakan itu lebih banyak terjadi pada kehidupan saya dengan anak-anak saya. Saya adalah pembaca buku yang banyak, saya meneliti banyak, saya melihat banyak. Tapi yang saya temukan sederhana. Saya harus akui dalam banyak hal saya belajar banyak dari anak-anak saya, dari apapun. Ya, cuman sekedar informasi saja pada saudara. Ketika anak-anak masih kecil, usia balita, sampai kemudian mereka tamat SD barangkali. Itu kita berfungsi sebagai orang tua yang mengasuh, mendidik, mengarahkan. Tapi begitu mereka mulai puberty, mereka kemudian masuk pada adolescent stage. Setelah pubertas mereka, itu sebaiknya orang tua harus berpikir keras untuk berubah menjadi sahabat mereka. Supaya kemudian bisa terjalin komunikasi yang lebih baik. Sekalipun demikian, didikan tetap harus berjalan. Nah, saya menyarankan kalau saudara cuma datang di kebaktian yang kedua ini, saya tadi berkhotbah di kebaktian yang pertama, topik yang sama, lebih banyak menjelaskan tujuan mengapa anak-anak ada pada kita dan seterusnya. Saudara boleh temukan itu, bisa beli tentunya. Ya. Terus kemudian hari yang sekarang ini saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana memang aspek pendidikan yang sebenarnya. Saya mengakhiri di kebaktian yang pertama tadi dengan memberitahukan pada kita bahwa kasih karunia itu sebenarnya punya penekanan pada didikan sebenarnya. Lebih daripada cuma sekedar kemampuan biasa. Kasih karunia itu sebenarnya diberikan kepada kita supaya mendidik kita. Itu function yang utama dari kasih karunia. Supaya kita berjalan dalam kebenaran. Nah, sekarang saya akan coba lanjutkan membahas tentang pendidikan anak yang sebenarnya menurut Alkitab. Saya membaca tentang pendidikan anak dan beberapa buku, ternyata mereka ambil dasar-dasar sederhana dari pendidikan anak yang namanya pedagoge itu sebenarnya diambil dari Alkitab. Nah, kita baca ayatnya. Diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-15, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-33. Kalau sudah punya Alkitab, kita baca ayat tersebut bersama-sama, bolehkah ditampilkan di screen saja. Amsal pasalnya yang ke-15. Ayat 30 sampai 33. Kalau saudara memang senang membaca seluruhnya, baca dari ayat yang pertama. Sebab Amsal pasal 15 ini berisi tentang hal tersebut. Amsal pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Wow, coba baca kata-katanya aja kita tahu, meaningful banget. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, pedagoge mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendidik anak ada 3 stage yang kita perlu ketahui. Stage yang pertama disebut dengan stage kognitif, di mana seorang anak diberi informasi, diajar, dikasih pengetahuan, diberi informasi diberikan. Dalam semua pendidikan kita tentu tahu harus ada kabar yang disampaikan, harus ada berita yang disampaikan. Nah, Alkitab beritahu pada kita kabar baik itu jelas kan, Injil adalah kabar baik. Itu sebenarnya yang membuat mata bercahaya itu sebenarnya. Kata mata bercerita tentang pelita tubuh tentunya. Tentu kita sedang berbicara tentang sebuah kehidupan yang progresif, sebuah kehidupan yang menyenangkan, sebuah kehidupan yang menggairahkan. Itu kelihatan di matanya ya. Jadi untuk didikan yang baik seperti ini harus dimulai dengan kabar baik. Makanya saya meyakini Injil itu penting. Informasi yang perlu buat anak-anak masa kini adalah ada kabar baik yang dapat selamatkan mereka.
Ada kabar baik yang bisa membuat kehidupan mereka jauh lebih baik dari keadaan mereka saat ini. Ada sebuah kabar baik yang beritahukan pada mereka bahwa Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang mustahil menjadi kenyataan di depan mata mereka. Anak-anak harus diajar tentang kabar baik. Itu prinsip. Nah, informasi itu penting. Fase kognitif ini adalah tugas dari orang tua, percayalah. Jangan serahkan fase kognitif hanya kepada guru sekolah minggu, kemudian serahkan kepada badan pendidikan tertentu atau sekolah. Orang Ibrani mengerti penting prinsip ini bahwa sesuai dengan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Shemah Israel berkata bahwa dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang terutama kan. Kemudian Yesus kutip hal yang sama. Kemudian sudah lihat di bawahnya, hal ini harus diajarkan kepada anak-anakmu. Sementara engkau berjalan, engkau duduk, engkau berbaring, engkau kerjakan apa saja. So begini, the whole activities of a father and mother is actually to teach. Seluruh aktivitas ayah dan ibu sebenarnya harusnya mengajar. Halo? Dalam bekerja pun harusnya meninggalkan kesan itu kepada anak-anak kita. Supaya jangan kita berpikir bahwa ayahnya bekerja, pendidikan diserahkan kepada yang lain. Tidak, sebenarnya aspek utama dari sebuah keluarga seharusnya adalah menaruh kabar baik kepada anak-anak mereka. Lewat tindakan mereka, waktu mereka berjalan, mereka tidur, mereka makan, mereka apa aja. Saya bisa baca itu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Nah, di dalam ayat ini kita kemudian menemukan bahwa memang betul ya, kita perlu berita yang tepat. Mengajar prinsip kebenaran itu penting. Nanti saudara akan mengetahui bahwa sekedar informasi saja nggak cukup. Pedagogi juga tahu, informasi saja nggak cukup. Makanya yang kedua yang perlu adalah setelah kognitif itu adalah motoriknya mereka dihidupkan. Betul ya? Mereka harus dihidupkan pada tindakan. Bahwa kita tidak sekedar hanya memberikan mereka informasi, mereka harus kemudian dilatih untuk bertindak. Nah, semua yang sifatnya motorik perlu dilatih. Semua yang sifatnya motorik perlu dilatih. Sama dengan ketaatan terhadap firman Tuhan juga perlu latihan, perlu belajar, perlu di-challenge, perlu disodorkan contoh yang tepat, perlu kemudian dilatih. Anak yang baru belajar jalan, dilatih berjalan, dikasih kesempatan, jatuh, diangkat lagi. Proses ini harus terjadi. Ada yang disebut dengan mengembangkan motorik dari seorang anak. Itu sama dengan pendidikan. Itu perlu sekali bahwa kita mendidik mereka untuk taat. Nah ini dia di sini. Di dalam motorik inilah kita membangun kebiasaan hidup yang benar. Membangun kebiasaan ibadah yang benar. Saya tadi share kemarin bahwa kebiasaan harus mendahului prinsip. Artinya begini, sebelum prinsip dapat mereka peluk, kita harus bangun kebiasaan dalam diri mereka. Disitulah sebenarnya di motorik inilah sebenarnya penting sekali sebuah kata ini. Sayangnya harus diakui kata ini sudah tidak terlalu populer di kalangan gereja. Kalau toh mereka menyebutkannya, mereka juga enggak melakukannya. Kalau toh mereka gembar-gembor bicara mengenai hal tersebut, mereka juga pikir untuk apa kita buat. Kata itu adalah disiplin. Semua kata mendidik di Alkitab itu sebenarnya berasal dari kata disiplin. Semua kata mendidik. Baik di perjanjian lama atau di perjanjian baru, semuanya punya implikasi bahwa semua kata didikan itu adalah punya pengertian disiplin. Nah kata disiplin itu sendiri, itu punya pengertian yang lebih dalam lagi. Itu ada yang disebut dengan implikasi cambukan atau cemeti atau dipukul. Sadis Pak, kekerasan pada anak-anak Pak. Enggak, menurut saya dunia sekarang terlalu membesarkan aspek-aspek yang sifatnya psychological tanpa membereskan penyebab utama pemberontakan. Makanya didikan itu penting. Makanya melatih informasi dengan kemudian memberikan kepada mereka motorik tadi, itu penting sekali. Mereka perlu dilatih, perlu dididik, ada disiplin yang perlu dijelaskan. Perlu mengetahui bahwa kehidupan ini perlu sekali dididik. Mengapa? Alasannya, saya sarankan saudara nanti beli, alasan utamanya begini. Semua orang yang lahir, itu lahir dengan 3 hal ini. Karena dia lahir dalam dosa, dia lahir dengan pemberontakan, maka keluar dari dosa dan pemberontakan adalah kebodohan. Percayalah, anak-anak punya kebodohan. Makanya Alkitab ajar, hajar anakmu supaya kebodohannya pergi dari kehidupannya. Supaya jangan biarkan dia hidup dalam kebodohan. Sebab kebodohan yang tidak terurus pada usia didikan, dia akan berubah menjadi keangkuhan. Dan kalau keangkuhan mulai memerintah seseorang, dia bakal sukar ditegur, tidak dapat menerima nasihat.
dia tidak akan dapat menerima masukan dalam kehidupan ini. Makanya begini, didiklah anakmu selagi masih muda, kata Alkitab, betul ya? Sebab waktu dia tua, dia tidak akan menyimpang dari ajaran yang diajarkan dalam kehidupannya. Nah, aspek didikan ini menurut saya, disitulah kasih karunia bergerak. Kepada orang tua, mendidik tidak gampang. Kita banyak menyerah. Orang tua kita menyerah terhadap anak-anak kita. Kita tidak mendidik mereka karena hati kita nggak kuat. Makanya perintah kepada orang tua, kuatkan hatimu, didik anakmu. Siapa yang tega lihat anak dipukul coba? Saya nggak tega. Saya punya 2 orang anak. Anak yang pertama lebih taat dari anak yang kedua. Katanya anak yang kedua memang sindromnya suka begitu. Sindrom anak kedua suka memberontak. Ya, saya bukan anak kedua, saya anak ketiga. Ya, saya baik dari kecil, baca Alkitab dan berdoa terus. Anak saya yang kedua, istri saya sampai bilang ini, Jo, kamu terlalu keras. Kamu terlalu keras. Saya beritahu buat dia, cuma ada 2 tiang. Didik mereka atau besar mereka bakal angkuh. Dan gak ada satu manusia yang bisa bicara dalam kehidupannya. Didik mereka. Didik mereka. Disiplin mereka. Saya juga gak enak. Saya mau menyerah. Siapa yang pengen lihat anak kita nangis? Saya gak pengen lihat anak saya nangis. Saya gak mau. Saya tidak pengen. Kadang-kala saya mau tunda aja. Saya punya prinsip, saya sudah ajar juga di kebaktian yang pertama. Jangan disiplin anak dalam keadaan marah. Kalau lagi marah, tunda besok. Nah biasanya kalau sudah reda amarah kita anggap, udah selesai lah. Amarah sudah, enggak. Disiplin mesti jalan. Dia mesti tahu dia perlu diperbaiki. Sebab saudara berurusan dengan akar dosa dalam kehidupan manusia. Disiplin. Udah jangan menyerah. Di situ kasih karunia akan berperan dalam kehidupan saudara. Di situ kasih karunia akan mampukan saudara. Anak saya yang kedua, dia akan bersaksi pada saudara nanti. Saya dipukul lebih banyak dari kakak saya. Karena kakaknya lebih dengar. Dia enggak. Kakaknya dibilang sekali langsung buat. Dia perlu 7 kali. Dia kerjakan kali yang ke-10. Ya itu tuh. 3 setelah 7 kali dia dengar dulu baik-baik. Kali yang 10 baru dia kerjakan. It's really tough. Tapi saya kemudian lihat. Saya juga mengerti bahwa dari sisi ini selain harus ada motorik. Ada prinsip yang ketiga dari pedagogi. Yang pertama tadi kognitif. Yang kedua motorik. Yang ketiga harus ada yang namanya affection. Affection ini adalah kasih sayang. Di mana kita menciptakan atmosfer dalam didikan kita. Kita tidak akan pukul anak kita tanpa atmosfer kasih sayang. Makanya jangan pukul karena kemarahan. Makanya sebelum anak-anak didisiplin, beritahu kesalahannya. Orang Indonesia paling aneh kalau pukul anaknya. Dia pukul anaknya. Pak, udah tahu kenapa dipukul? Enggak tahu. Pukul lagi, kenapa belum tahu? Itu gitu kan. Itu yang bodoh bapaknya itu. Kalau saya ada, saya disiplin bapaknya itu. Harusnya sebenarnya karena they have to be actually well informed. Mereka harusnya dikasih tahu dulu dengan benar. Ini dia nih, kesalahanmu ini, prinsipnya ini. Jangan malas. Jangan malas. Makanya yang jadi bisnismen hebat saya beritahu pada saudara. Jadi ayah kerja lebih keras. Itu dia, kita pikir jadi ayah itu cuma duduk-duduk pangku kaki, itu ayah yang pasif. Saya sudah selalu bilang di mana-mana, secara keluarga juga, mumpung kan di sini sudah banyak yang berkeluarga. Sebenarnya tidak ada istri yang dominan. Banyaknya itu adalah suami yang pasif. Para istri pura-pura tidak mau bilang amin lagi takut sama suaminya. Sebenarnya nggak ada istri yang dominan, yang ada adalah suami yang pasif. Itu karena memang letaknya, kita tidak bahas ke situ lah. Itu harusnya dalam pertemuan suami istri kita bahas itu. Bahwa memang bagaimanapun juga sulit itu. Kalau misalnya memang kita tidak menciptakan sebuah atmosfer, sebuah affection yang baik dalam hubungan disiplin itu. Nah, anak-anak pasti waktu didisiplin mereka bisa marah. Padahal Alkitab bilang buat kita begini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Kan? Saya disiplin tapi tidak boleh menyakiti. Wah itu aneh. Itu lebih susah lagi kan. Like we walk, kita berjalan dalam tiptoe saja kita hati-hati sekali. Tapi saya menyadari bahwa saya harus mendisiplin anak saya. Sesuai dengan perintah Tuhan. Saya harus latih mereka. Karena saya bilang kebiasaan harus mendahului prinsip. Dengan tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak.
dia bertumbuh dalam tubuhnya dulu kan. Pikirannya belum terlalu aktif jalan kan. Cuma tubuhnya aja sampai 5 tahun masih fase oral, semua dirasa dengan mulutnya. Kemudian dia bertumbuh. Saya tidak punya kesempatan untuk jelaskan semuanya ini. Tapi prinsip utamanya adalah dengan disiplin dari awal untuk membangun kebiasaan, mempersiapkan dia mengerti prinsip dan melakukannya. Saudara paham apa maksudnya? Itu sama dengan kita, itu sama dengan kita. Waktu saudara baru bertumbuh saudara lahir dalam kerajaan Allah, itu saudara punya perhatian masih hal-hal yang natural. Ih dia diberkati banget, gue juga mau gitu. Ih dia ikut Tuhan, tiba-tiba dia berhasil, gue juga mau gitu kan. Masih gitu penglihatannya. Waktu kemudian kita sudah bertumbuh sampai pada level tertentu, baru pengertian datang. Oh harusnya bukan itu pengejaran kita. Pengejaran kita harus sesuatu yang lain. Misalnya pengejaran kita haruslah kehendak Tuhan, kepribadian Tuhan. Bukan lagi cuma berkat-berkatnya. Tapi orang bertumbuh. Waktu dia berjalan dalam pertumbuhannya inilah kita menyiapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu perlu disiplin. Kebiasaan apa yang perlu kita bangun dalam kehidupan anak-anak kita? Kebiasaan ibadah itu penting sekali. Bilang dulu kebiasaan ibadah. Nah, kebiasaan ibadah ini didasarkan pada takut akan Tuhan. Coba saudara lihat di ayat yang kita baca tadi. Bahwa kebiasaan ibadah itu, ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan. Siapa percaya bahwa takut akan Tuhan adalah ibadah? Takut akan Tuhan adalah the first reason. Ini takut akan Tuhan adalah sebuah alasan awal mendudukan saudara pada penyembahan yang sebenarnya. Takut akan Tuhan memposisikan diri saudara bahwa saudara ada pada posisi penghormatan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah penyembahan yang sebenarnya. Takut akan Tuhan adalah penyembahan yang menguasai emosi, kehendak saudara dan pikiran saudara. Sehingga itu menjadi ibadah yang sejati bagi orang percaya. Takut akan Tuhan adalah ibadah, percayalah. Itu kemudian terjadi dari dalam. Nah, praktek daripada ibadah itu kita bisa kerjakan. Misalnya dengan berdoa bersama, itu sudah praktek. Tetapi filosofi dari ibadah itu sendiri adalah suatu ini nih, membangun di dalam jiwa seorang anak. Sebuah perasaan hormat, reverence, bilang dulu hormat. Satu perasaan hormat di dalam hati anak-anak kita. Dengan menunjukkan lewat tindakan kita bahwa kita juga menghormati Allah kita. Menghormati Tuhan kita. Bahwa kita adalah orang yang takut kepada Tuhan. Di sesi yang jam 8 tadi saya bilang bahwa anak-anak itu tidak suka mendengarkan kita. Mereka lebih suka meniru kita. Bilang dulu, mendengar, meniru. Anak-anak lebih suka meniru daripada cuma mendengar. Mereka bosan mendengar. Mereka maunya meniru, mereka mau melihat. Makanya matanya mereka yang harus lihat teladan itu. Makanya seorang bapak atau seorang ibu seharusnya menunjukkan takut akan Tuhan dalam kehidupan ini. Apakah takut akan Tuhan itu? Alkitab bilang kata takut berasal dari bahasa Ibraninya yare. Yang artinya punya pengertian adalah reverence. Rasa hormat. Rasa hormat itu sebenarnya kata hormat, kata honor, noble itu sama artinya sama mulia. Ya, kalau kata mulia bahasa Ibraninya kabaut, honor atau noble itu datang dari kata kabat, beda tipis, kabat, kabaut, itu sama aja. Artinya adalah memberi bobot di dalam memposisikan seseorang dalam kehidupan ini. Saya memberi bobot lebih kepada orang yang lebih tua dari saya. Saya memberi bobot lebih kepada Tuhan saya. Saya memberi bobot lebih dalam waktu, dalam kualitas, dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan saya, itu maksudnya. Itu yang disebut dengan honor. Honor atau kemudian kata yang lain noble, honorable and nobility, itu adalah sebuah kualitas yang tidak dibangun di luar. Itu harus terjadi di dalam. Nah, bagaimana sesuatu yang di dalam dapat ditiru oleh anak-anak kita, kecuali mereka melihat otentiknya kehidupan kita dalam takut akan Tuhan. Dalam bagaimana kita memperlakukan istri kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita dengan ibadah-ibadah keseharian kita. Bagaimana kita dengan menyatakan perkataan dengan tindakan kita sejalan. Itu semua adalah bagian yang ditiru oleh anak-anak. Makanya mengajar takut akan Tuhan tidak bisa lewat kelas. Harus lewat dengan, saya pakai istilah sepak bola, man-to-man marking. Harusnya orang satu-satu harusnya melihat, memperhatikan. Baru dia tahu takut akan Tuhan.
Istri saya lagi proses untuk menulis sebuah buku. Yang tulis buku bareng sama istri saya itu mau nanya anaknya, komentar anaknya tentang mamanya. Kalau bapaknya mereka tidak percaya, bapaknya udah pintar bermain kata-kata, udah jangan tanya bapaknya lah. Bapaknya pengkhotbah udah pintar menulis, bisa nulis yang bagus-bagus tentang istrinya kan. Tapi ditanya pada anak-anak. Anak saya cuma bilang 2 hal. Ibu saya adalah seorang yang paling berani yang saya pernah temui dalam kehidupan ini. Dia bersaksi kepada semua orang. Tapi adalah seorang yang tunduk kepada Tuhan. Wow, saya baca. Dari mana mereka tahu itu? Istri saya juga nggak tahu mereka tulis itu. Saya kemudian sadar bahwa mereka tiru kita. Mereka lihat kita. Ya. Anak saya akui dalam tulisannya, kadang-kala kalau saya pergi supermarket sama ibu saya agak malu kalau dia harus tunggu 15 menit bersaksi kepada kasirnya dulu sebelum dia tinggalkan tempat itu. Anak saya bilang dia malu. Tapi sudah tidak ada orang yang menginspirasi saya untuk berani terhadap kabar baik kecuali ibu saya. Dia tidak bilang bapaknya tuh, kacau. Mungkin saya mesti tulis buku dulu baru saya minta dia sampaikan. Dia bukan bilang bapak saya adalah seorang penakut yang luar biasa barangkali. Tapi yang saya temukan adalah memang benar. Apa yang tidak kelihatan itu harusnya kelihatan lewat sikap kita. Bagaimana perilaku kita dalam kehidupan ini. Jadi ingat 3 hal tadi. Kognitif atau informasi kita berikan pada mereka. Tapi yang berikut harus ada apa? Motorik, harus ada latih mereka untuk bertindak. Dalam fase-fase awal kembangkan disiplin. Disiplin ibadah itu penting sekali. Latih mereka beribadah. Disiplin menghormati orang lain itu penting sekali. Iya, mereka tinggal di Australia, tapi saya yakin mereka hormati orang yang lebih tua. Dia harus panggil orang yang lebih tua, om, uncle, kita ajar mereka. Jangan panggil orang yang lebih tua, panggil nama. Kan gak enak deh tiba-tiba ketemu saudara umurnya 62. John, jangan, hormatilah. Oh itu subculture, terserah itu subculture, but if there's a sign of honor, do that. Ya dong. Ada banyak budaya yang bagus, budaya menghormati orang itu penting sekali. Makanya kita kehilangan nobility, kita kehilangan honorability di dalam diri generasi ini. Karena kita sudah kehilangan penghormatan kepada Tuhan kan. Kita harusnya pulihkan itu kembali. Kita didik, nah, disitulah kasih karunia kembali memegang peranan penting. Tetapi selain itu kita juga paham, atmosfer kan menentukan sekali toh. Atmosfer menentukan sekali. Kita perlu sekali mengembangkan perasaan di dalam mereka. Mengembangkan di dalam mereka perasaan dan pengertian bahwa mereka dimiliki, dikasihi. Mereka dicintai, mereka diterima apa adanya. Kesalahan mereka bukanlah alasan untuk kita cut off mereka dalam relationship. Kita enggak disiplin mereka sebagai tanda kita meninggalkan mereka. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih hukum anaknya dikurung di kamar gelap, bertobatlah. Bayangkan anak ditinggalin dalam kamar gelap, dimatiin lampunya, ditinggalin sampai nangis. Udah rasa ya, tutup lagi. Belum nangis, sampai nangis gitu. Wow, anak-anak didisiplin tidak boleh ditinggalkan. Nanti mereka rasa kalau Tuhan disiplin mereka, Tuhan tinggalkan mereka. Karena Tuhan mengasihi kita, that's why He stay to discipline. Dia tinggal untuk disiplin orang. Halo? Jangan tinggalkan mereka. Ibu-ibu suka tinggalin anaknya di tengah jalan. Nggak mau ikut, ya udah kita tinggalin. Jangan, ampun. Tuhan begitu cinta kita untuk tinggalkan kita. Ada-ada aja saudara. Saudara pikir Tuhan main ninggalin aja. Makanya ada orang yang percaya begini. Kalau dia berbuat salah, Roh Kudus tinggalkan dia. Emang Roh Kudus tukang parkir, datang pergi datang. Itu dia tuh merpati tak pernah ingkar janji tapi terbang pergi pulang enggak gitu. Cara berpikirnya mereka suka aneh. Pengenalan kita akan Tuhan akan memberikan kepada kita sikap yang benar. Bagaimana kita mendidik mereka. Saya sudah katakan tadi bahwa orang tua seharusnya dari awal harus menciptakan kesan itu dulu pada mereka. Jadi kalau mereka didisiplin bukan tanda penolakan, tanda dicintai. Makanya ini zaman sekarang apalagi lebih keras kerjanya. Sekarang lebih keras kerjanya. Kalau anak-anakmu lebih demen di rumah sekarang takutlah. Zaman dulu kan kalau anak keluar lama kita takut. Sekarang kalau di dalam rumah lebih banyak kita harus lebih takut.
Jangan-jangan dia sudah terlibat pornografi karena cuma lewat internet saja. Jangan-jangan yang lain sudah datang pada mereka. Bapak ini paranoia aja, tinggalkan ketakutan. Oke. Kalau saudara naikkan radar saudara, let me remind you, family at war. Bapak diserang, ibu diserang. Sekarang ini sedang diserang hancur-hancuran anak-anak. Kita baru kaget aja kan. Sebulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu tiba-tiba kasus pedofilia muncul. Kita lebih kaget lagi kan. Tiba-tiba kasus pedofilia yang ada di sebuah sekolah internasional tiba-tiba berubah. Ada kasus yang kemudian terjadi di Jawa Barat, Sukabumi. Dekat-dekat sini aja tuh, nggak jauh tuh. Oh. Dan kasusnya dia bilang, nggak tahu berapa puluh orang. Sampai 110 orang. Terus mereka mulai bilang bahwa kalau yang terjadi seperti sebuah efek domino. Semua yang kemudian jadi korban akan berusaha cari korban yang lain. Dan that's it. Saya sebut sebagai isu vampire itu. Orang digigit sama vampire kan jadi vampire juga kan. Jadi seperti itu cara bekerjanya itu. Viralnya cepat sekali. Dan kemudian kita sadar bahwa anak-anak kita sudah gak aman lagi seperti biasanya. Benar gak sih? Ada sebuah ketakutan baru dalam diri banyak orang. Tapi saya mesti katakan kepada saudara, disinilah kasih karunia Tuhan. Dan atmosfer yang kuat dari kerajaan Allah sebagai benteng perlindungan kita. Harus kita ciptakan terus. Atmosfer kasih sayang, atmosfer penerimaan. Jangan sampai mereka pergi keluar. Terbukti dalam banyak buku psikologi, dalam Father's Connection, terbukti hubungan orang tua dan anak sangat menentukan sekali. Mereka bakal jadi korban atau mereka tidak jadi korban. Terbanyak mereka yang jadi korban. Itu karena dimulai dengan mereka adalah korban dalam rumah tangga mereka sendiri. Baru mereka keluar. Di luar itu cuma akibat semata-mata. So, saya katakan pada saudara, keluarga lagi diserang. So, bapak-bapak naikkan radar saudara. Jangan cuma hitung duit melulu. Jangan cuma kemudian kerjakan bisnis. Perhatikan rumahmu. Bereskan hal tersebut. Kerja keras. Pendeta model gini selalu kasih kerjaan baru buat kita. Perusahaannya gak beres-beres. Suruh malah gitu sudah urusan orang lain, gak usah kita. Enggak, rumahmu urusanmu. Rumahmu tanggung jawabmu. Makanya saya nggak tahu harus mengulangi lagi apa tidak. Segala sesuatu di dunia ini Tuhan tidak pernah serahkan kepada saudara untuk saudara miliki. Tuhan percayakan kepada saudara supaya saudara kelola dan kembangkan. Makanya saya percaya dunia is not for you to own. The world is not for you to own. The world is for you to rule. Makanya Tuhan tidak suruh kita memiliki dunia ini. Makanya Alkitab tulis dengan jelas. The earth is the Lord and the fullness there is. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Bukan milikmu. Oh, kalau itu datang pada saudara, dipercayakan untuk engkau mengelolanya. Kepada kita diberi stewardship. Diberi pengelolaan sama. Anak juga bukan milik saudara. Saudara jangan berkata, anak gua mau apain kayak terserah gua. Siapa bilang itu anak lo? Bahasa Alkitab dong. Itu bukan anak saudara itu. Mereka adalah keturunan ilahi. Hargai apa yang Tuhan beri. Ya kan? Satu kali saya tegur seorang bapak, dia balik buat saya ini anak gua, kepalanya gua mau hantam, gua mau injak, gua mau apain, itu anak gua bertanggung jawab. Nggak baca Alkitab dia. Nah, enggak, itu dipercayakan kepada kita. Ciptakan atmosfer. Iya kan? Coba bayangkan kalau saya mau ajarkan anak saya gendong anak saya, kemudian saya berkata, itu lampu. Bukan, itu bintang. Pak, itu lampu. Informasi saya, dia dengar tapi dengan kepahitan. Makanya ada banyak orang masa kini menolak kebenaran, sebab semua kebenaran buat mereka adalah kepahitan yang mereka harus telan. Hei, ciptakan impresi pada mereka bahwa mereka diterima, mereka dikasihi, mereka disayangi. Sampai mereka mengetahui begini, bahwa mentaati kebenaran itu lebih rewarding daripada menerima upah ketaatan itu sendiri. Sudah ngerti gak apa yang saya bilang tadi? Bahwa harusnya kita membuat mereka tertarik kepada ketaatan lebih pada tertarik pada upahnya. Ciptakan suasana itu supaya anak-anak lebih tertarik bangun pagi dan berdoa. Daripada bapaknya berkata, siapa bangun pagi dan berdoa, dapat jajan 2 kali lipat. Wah, jangan, ketertarikan kepada upah harusnya lebih rendah daripada ketertarikan terhadap ketaatan itu sendiri. Itu kita create, kita ciptakan.
kita kemudian kembangkan dalam diri mereka. Itu yang kita kembangkan dari atmosfer ketaatan yang kita bangun dalam kehidupan ini. Kita tidak dapat mengajar anak-anak hal-hal yang di dalamnya kita sendiri gagal melakukannya. Saya ulangi lagi. Kita tidak dapat mengajar anak-anak hal-hal yang kita sendiri gagal di dalamnya. Kita menghidupi apa yang kita ajarkan. Tapi kita dapat mengajarkan yang lain dalam kehidupan ini sebenarnya pada orang lain. Tanpa kemudian menyadari bahwa efeknya bisa begini. Dari awal mereka kehilangan kepercayaan kepada kita. Nah, let me tell the cost. Mari saya beritahu harganya yang mahal. Kalau kita mendidik dengan double standard. Kalau kita mendidik dengan duplicity. Kalau kita mendidik dengan cara yang salah. Ya, ini dia nih. Anak-anak akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Kalau anak-anak kehilangan kepercayaan pada kita, saya tanya, akankah mereka terbuka pada kita? Heart. Kalau mereka sudah tidak terbuka kepada kita, dapatkah saudara masuk dalam kehidupannya? Enggak. Dapatkah otoritas saudara rubah kehidupannya? Dapatkah saudara mengatakan bahwa dia berhenti mengerjakan sesuatu? Enggak. Saya kemarin ada dalam camp keluarga. Di camp keluarga itu terjadi hal yang menarik. Kita senang sih lihatnya kayak modern banget. Semua anak kecilnya pegang iPad dan lagi main. 12 orang lagi main, 12 anak kecil semuanya pegang iPad di tangan mereka. Pembicara yang satu masuk pada saya, kemudian pembicaranya berkata buat saya, ini cara bunuh anak-anak dari awal nih gini nih. Oh, saya orang modern. Saya tidak setuju perkataannya. Kasih alasan dong. Kemudian dia duduk sambil beritahu begini. Orang tua jangan sekedar mempercayakan iPad pada anak kecil untuk entertain dia. Sampai kemudian dia lupa prinsip yang sebenarnya. Kolot nih bapak nih. Kemudian dia jelaskan pada saya. Saya menganga bahwa memang benar. Waktu mereka sampai pada titik itu. Ini, dengarkan ini baik. Manusia terhadap kemudahan tendensinya sangat tinggi. Saya ulangi lagi. Manusia terhadap kemudahan tendensinya sangat tinggi. Ketika anak-anak mengetahui entertainment dan kesenangan hanya di ujung jari mereka. Saya tanya, akan sukakah mereka pada proses kehidupan yang Tuhan bawa satu ketika? Waktu dia ngomong itu buat saya tahu, saya sedang berhadapan dengan masalah yang serius. Saya panggil kedua anak saya tanya, saya panggil. Kamu dulu waktu kecil mana kita mainnya dulu apa? Gak ada yang gitu-gituan. Sekarang mereka keren tuh. Saya bilang sekarang apa yang kamu rasa? Ya enggak sih. Sekarang kita rasa ada sesuatu yang lebih daripada sekedar itu. Ya. Kemudian saya sadar bahwa untung kita enggak cepat kasih iPad pada anak-anak kita waktu mereka kecil. Enggak. Atau kasih gadget pada mereka waktu mereka kecil. Enggak. Enggak segera kita buat itu. Sebab sekali lagi, dengarkan ini baik. Mendidik mereka dengan kemudahan-kemudahan akan menghasilkan satu generasi yang lembek dan selalu mencari apa? Kenyamanan. Tidak mencintai proses. Tapi selalu mendapatkan kesenangan yang sesaat sebagai cara terbaik untuk tidak susah di masa yang akan datang. Makanya generasi kita adalah dapat mengorbankan tujuan kekal jangka panjang dengan kesenangan yang kecil. Betul nggak? Dari mana mereka pelajari itu? Dari fasilitas-fasilitas yang belum perlu mereka dapatkan, mereka sudah miliki dalam kehidupan ini. Sekali lagi, atmosferlah yang akan menentukan hal tersebut. Kita harus menciptakan kasih yang menarik, lebih baik daripada hukum yang menuntut. Selalu. Kasih tidak mencari kepentingan diri sendiri. Saya sudah bilang, saya tidak akan disiplin anak saya kalau saya lagi marah. Saya tunggu. Kemudian saya akan panggil anak saya akan beritahu kesalahannya. Saya akan tunjukkan pada dia, kamu salah dalam hal ini, hal ini, hal ini. Akibatnya bisa begini, begini, begini. Kalau saya tidak disiplin kamu, saya ayah yang jahat. Kamu harus diberitahu. Sampai dia paham sambil berkata, iya Dad, disiplin saya sekarang. Baru saya disiplin. Anak-anak perlu dipersiapkan untuk sebuah disiplin dan mereka tahu. Jadi saya disiplin buat mereka. Ya. Saya yang disiplin di rumah.
Istri saya harus tunggu saya yang disiplin. Disiplin bapaknya. Ya. Kalau bapaknya nggak ada ya mereka tetap tahu akan didisiplin. Sebab kita ajarkan buat mereka. No one get away with it. Kasih karunia ada, but you not get away with your mistakes. Ya, saya sudah ajarkan tadi di pelajaran pertama. Saya tidak disiplin anak saya cuma karena mistakes atau kesalahan atau error. Enggak, saya disiplin mereka kalau mereka memang punya sikap yang salah. Disiplin pada sikap, supaya kemudian kita bisa mengajarkan kebenaran. Bukan cuma disiplin pada kesalahan yang dia perbuat. Waktu saya mau disiplin dia, saya akan beritahu, mengapa kamu buat itu, saya tanya. Kalau memang karena dia tidak bertanggung jawab, karena dia malas, saya disiplin lebih keras. Kalau kemudian dia cuma mau cari enaknya, lempar tanggung jawab, saya akan disiplin dia lebih keras. Karena itu sikap. Seperti saya kasih contoh tadi di kebaktian yang pertama. Misalnya saya suruh anak saya ambil kopi, misalnya. Terus kemudian saking bersemangatnya karena dia mau main, dia ambil kopi, dia lari gitu. Kemudian dia tersandung, kopinya jatuh, kopinya keciprat pada saya. Saya tidak akan disiplin dia cuma karena kopi panas terciprat pada saya. Itu error, itu mistake. Tapi saya akan disiplin dia kalau kemudian saya bilang, tolong ambil kopi papa dulu bawa ke kamar kerja. Dia bawa kopi, saya bilang ngomel, papa dia udah tua, pantas nggak bisa jalan. Itu saya disiplin, karena dia menghina bapaknya. Kita bilang siapa yang menghina bapaknya dipatok burung gagak. Jangan hina bapakmu, jangan. Ya kan Alkitab bilang kayak begitu. Jadi saya beritahu buat dia jangan. Kalau kemudian dia datang, kemudian dia buat kesalahan, saya mesti lihat dulu apakah ini sikap. Makanya jangan malas mendidik. Jangan malas mendidik. Karena kita malas saja kita serahkan orang lain yang didik. Menurut saya kenikmatan mendidik itu kenikmatan yang luar biasa. You learn a lot. Tadi saya cerita dengan Andi bilang kalau boleh cerita ini pada saudara. Ya saya ceritalah pada saudara. Anak saya yang pertama ya saya bersyukur Tuhan bermurah hati pada saya. Anak saya yang pertama itu lebih tinggi dari bapaknya jauh. Bapaknya 160 dia masih umur 14 tahun waktu itu tinggi badannya sudah 173 sekarang mungkin 176. Jadi tinggi masih 15 tahun 176 jadi tinggi kan. Bapaknya dari dulu 160 tuh. Padahal tiap hari saya minum obat untuk meninggikan badan loh. Yang warna oranye tinggi-tinggi saya tidak bisa. 160. Tapi dia tinggi banget. Dan dia main basketnya jago. Bukan cuma jago biasa, jago. Jadi waktu dia masuk high school, oleh sekolahnya dia dipilih untuk jadi pemain tim inti dari sekolahnya. Jadi saya ingat waktu mereka semua harus seperti audisi gitu, mau dicek. Mereka semua datang latihan ada 100 anak-anak, dia termasuk salah satunya. Dia langsung diterima sebagai tim inti di basketball. Dan pelatihnya bilang ini, kamu akan masuk tim inti. Udah dikasih bajunya, kasih seragamnya, kasih sepatunya. Saya tunggu dia di mobil, dia pulang, dia bawa sih sepatunya sama seragamnya. Dia lihat-lihat, dia perhatikan. Begitu masuk mobil saya tanya, how was it? You happy? Ya. No, Dad, I don't think I have to, saya tidak harus masuk ke klub ini. Saya, come on man, itu passion kamu. Kamu main basket jago, gitu aja. Nah, cuma dalam hal itu dia kalah sama saya, cuma itu aja. Yang lain belum sih. Itu kan kamu jago banget, kenapa kamu gak ke situ? Dia bilang enggak lah, Dad. Kemudian dia beritahu alasannya. Saya diam-diam pengen nangis karena dia beritahu begini, kan gini Dad. Kalau saya ikut tim basket itu, mereka punya hari latihan cuma hari Sabtu dan Minggu. Sabtu latihan, Minggu kompetisi ke sekolah-sekolah, ke klub-klub seusia mereka. Kan saya hari Sabtu, kan saya ada tugas di gereja. Saya ada tugas sound system di gereja. Saya ada tugas hari Minggu di gereja. Jadi saya rasa saya lebih baik kerjakan tugas saya. Toh basketball bukan segala-galanya. Nah, benar kan? Saya lebih banyak belajar dari mereka daripada saya. Nah, karena saya travel banyak. Salah satu challenge saya adalah didik anak saya. Itu challenge terbesar untuk traveling teacher kayak saya. I'm traveling a lot. Saya setahun travel di atas 100 kali. Terbang naik pesawat itu lebih dari 100 kali. Pergi kemana aja. Jadi kadang-kadang kan waktu sama anak-anak itu sangat singkat gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kalau saya pas pulang, sembarangan tuh permintaan saya supaya kita bisa hangout bareng kan. Nonton yuk, nonton. Mereka berkata saya punya 3 assignment, Dad, sorry, you nonton sendiri aja.
Perasaan saya waktu saya kecil kalau ada assignment saya tinggal itu yang penting pergi nonton tuh. Mereka beda tuh dari mana dapatnya ini? Dari mana mereka dapatkan hal tersebut? Saya kemudian sadar. Anak-anak lebih banyak belajar dari kita dari apa yang tidak kita sadari daripada apa yang kita rencanakan dari awal. Makanya authenticity dari seorang apa? Otentiknya seorang bapak dan ibu itu penting sekali. Kita harus transparan di depannya mereka. Kembangkan hal tersebut. Ciptakan rasa hormat di dalam hati anak-anak kita. Dengan jalan menghormati Tuhan terlebih dahulu. Saya ulangi lagi. Ciptakan rasa hormat di dalam hati anak-anak kita. Dengan jalan kita menghormati Tuhan terlebih dahulu. Hormati ibadah saudara. Hormati perkataan saudara. Hormati Tuhan saudara. Hormati how you deal with the things of God in your life. Hormati. Prosesnya kamu hormati. Seperti saya bilang tadi, anak-anak saya udah tahu bahwa bapaknya adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka sudah tahu kalau bapaknya disuruh pilih antara uang ataupun kebenaran, bapaknya akan pilih kebenaran. Mereka sudah tahu hal tersebut. Mereka sudah lihat dalam kehidupan kita. Mereka sudah perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Nah ini dia yang saya mau katakan kepada saudara. Bahwa penghormatan terhadap orang tua itu sebenarnya datang karena mereka melihat kita. Terbanyak bukan karena lingkungan di mana mereka berada. Saya ulangi lagi. Jangan tuduh lingkunganmu salah, tidak menghormati orang tua cuma karena generasinya kayak gitu. Enggak. Sebab penghormatan itu diletakkan sejak kecil. Ditulis di ayat yang ke-33 tadi yang kita baca. Alkitab bilang buat kita hal tersebut. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati yang mendahului apa? Kehormatan. Jadi takut akan Tuhan itu sebuah didikan yang bagus. Didik mereka dalam takut akan Tuhan. Katakan kepada mereka bahwa mereka dikasihi dan dicintai. Tapi ketahuilah ini, menaruh rasa hormat dalam diri mereka. Harusnya dimulai dengan kita sendiri menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Boleh saya masuk lebih dalam sedikit? Sedikit aja, saya sudah mau selesai. 5 menit lah. Orang tua yang tidak menaruh hormat pada pernikahan dan tempat tidur mereka. Secara tidak langsung. Telah menghancurkan penghargaan dalam diri anak-anak mereka. Dan penghargaan yang pecah dalam diri anak-anak pada usia yang belum siap, itu dapat berubah menjadi sebuah traumatik yang sangat kuat terhadap relationship, terhadap hubungan, terhadap menghormati orang lain dan menghargai ikatan perjanjian. Itu adalah hal yang paling buruk yang seorang anak harus putuskan pada usia dini. Jangan, makanya begini, hormati pernikahan saudara. Hormati tempat tidur pernikahan saudara. Ibrani 13 ayat 4 berkata apa? Marriage is honorable in everything. Oke? Kuduskanlah tempat tidurmu. Pernah perhatikan enggak anak-anak? Nggak tahu kalau sudah pernah perhatikan. Saya perhatikan anak-anak saya. Mereka punya kamar sendiri, mereka dari kecil kita sudah memang pisah kamar dari mereka masih bayi, kamar sendiri mereka sudah ada. Tapi tempat mereka yang paling mereka senangi adalah di tempat tidur papa mamanya. Pernah pikir nggak? Kalau mereka datang ke tempat tidur kita senang banget lompat-lompat. Kita mesti usir mereka keluar. Untuk melakukan usaha-usaha kita setiap hari sebagai suami istri. Usir mereka keluar. Kalau mereka menyukai tempat tidur kita. Mereka menyukai tempat tidurnya kita. Makanya nggak salah kalau dibilang itu. That is not only about sexual, it's about atmosphere. Kalau tempat tidur saudara adalah tempat tidur yang terhormat. Pernikahan saudara adalah pernikahan yang terhormat. Anak-anakmu terbiasa dengan dignity, kehormatan di dalam hati mereka. Pak, saya percaya pemulihan. Tapi saya percaya prinsip berjalan dalam mujizat adalah melakukan firman Tuhan sebelum jatuh. Itu lebih mujizat menurut saya. Kita kan suka bangga kalau dia dulu bajingan, dulu terus bertobat, haleluya. Saya lebih bangga kalau dia memang tidak bajingan karena dia takut Tuhan dari muda, ada. Itu mujizat sebenarnya. Kita tidak hargai itu sebagai karya Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab ajarkan kepada kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Dia memulihkan, dia datang kepada kita. Tapi dia juga Tuhan yang perlu dihargai. Sebab takut akan Tuhan adalah didikan yang sebenarnya. Saya nggak tahu apakah yang saya sampaikan pada saudara tadi itu telah menolong saudara. Tapi saya harus berhenti sekarang. Ya, next time kita lanjutkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Sampai keturunan yang beribu-ribu. Pastor Andi.